Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mela Sari. Saya merupakan calon guru penggerak di Angkatan 10 dan bertugas di SMK Negeri 2 Kuningan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan terkait aksi nyata dalam penerapan modul 1.1 yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Adapun beberapa pertanyaan pemantik dalam kegiatan aksi nyata ini, yaitu yang pertama, bagaimana perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas? Tentunya perasaan yang saya rasakan setelah saya mendapatkan materi di modul 1.1, adanya perubahan cara pandang atau mindset terhadap peserta didik. Hal ini berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu kodrat alam, di mana sebagai pendidik seharusnya kita harus berorientasi pada peserta. Yang mana sebelumnya saya masih menerapkan teacher center dalam proses pembelajarannya. Namun setelah mempelajari materi di modul 1.1, akhirnya saya menyadari bahwasannya proses pembelajaran seharusnya lah berpusat pada peserta didik. Kemudian yang lainnya, terjadi perubahan cara pandang saya terhadap peran pendidik. Ya, saya mencoba menerapkan peran saya, yaitu menuntun, mendampingi siswa dalam proses pengajaran maupun pendidikan. Perasaan yang lainnya yang saya rasakan setelah mendapatkan materi di modul 1.1, tentunya saya sangat merasa senang dan bahagia mendapatkan begitu banyak ilmu, pengalaman, dan wawasan yang diperoleh, baik itu dari para instruktur, fasilitator, pengajar praktik, dan rekan-rekan calon guru penggerak lainnya. Saya juga banyak melakukan perubahan dan perbaikan pada proses pembelajaran di kelas dan berupaya untuk menciptakan situasi belajar yang menyenangkan, kemudian peserta didik lebih antusias dan lebih bahagia. Terkait ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan, pertama tentunya saya menyusun model pembelajaran kooperatif learning, di mana berpusat pada peserta didik dan pendidik hanya berperan sebagai fasilitator atau student center. Kemudian yang kedua, saya mencoba untuk mengemas proses pembelajaran dengan permainan agar belajar menjadi lebih menyenangkan. Hal ini tentunya relevan dengan istilah merdeka belajar. Kemudian saya melakukan pendampingan terhadap peserta didik dalam proses belajar sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun. Saya juga menerapkan proses pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai teknologi digitalisasi. Hal ini selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu sesuai dengan kodrat zaman. Saya juga mengembangkan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi atau sesuai dengan minat bakat peserta didik. Tentunya ini relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu sesuai dengan kodrat alam. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk praktik baik yang saya lakukan adalah, yang pertama, saya mendokumentasikan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi atau asesmen pembelajaran baik secara tertulis maupun berupa rekaman atau video. Saya juga mengidentifikasi situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Saya juga menyusun praktik baik dan mempublikasikannya melalui berbagai media seperti platform Merdeka Mengajar, YouTube channel saya, kemudian sosial media dan komunitas belajar yang ada dan sesuai dengan program keahlian saya. Terkait rangkaian pelaksanaan aksi nyata dalam hal perencanaan, saya melakukan coaching dengan rekan sejawat terkait mendiskusikan bagaimana mengelola proses pembelajaran yang baik dan menyenangkan. Saya juga menyusun perangkat ajar yang sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian rangkaian pelaksanaan aksi nyata dalam penerapannya, saya mencoba memodifikasi model pembelajaran yang menyenangkan dan berorientasi pada peserta didik. Kemudian saya membuat kesepakatan kelas di setiap awal pembelajaran. Kemudian saya mengemas pembelajaran melalui permainan, baik itu dalam kegiatan pembuka, inti, maupun penutup. Saya juga memanfaatkan media teknologi atau digitalisasi dalam kegiatan KBM seperti penggunaan komputer atau laptop, kemudian intercom sebagai media ajar,
Dan berbagai aplikasi pembelajaran yang saya gunakan seperti penggunaan Google Suite, Workspace, atau saya menggunakan aplikasi Canva untuk media pembelajarannya. Adapun dalam rangkaian pelaksanaan aksi nyata dalam refleksi, tentunya saya melihat setelah saya menerapkan aksi nyata dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, banyak peserta didik yang sangat antusias dalam belajar. Kemudian peserta didik juga terlihat sangat aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran juga saya coba menggunakan modifikasi berbagai model pembelajaran. Tentunya hal ini telah mampu meningkatkan cara berpikir kritis pada peserta didik, dan hal ini dibuktikan dengan ketercapaian kriteria ketuntasan dalam tujuan pembelajaran. Demikian pemaparan saya terkait aksi nyata sebagai wujud implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya terapkan. Terakhir akan ditutup oleh testimoni dari rekan sejawat saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisno Iskandar. Saya adalah salah satu staf pengajar di SMK Negeri 2 Kuningan dan sekaligus rekan sejawat dari Ibu Mela Sari. Dan saya mengampu mata pelajaran produktif rekayasa perangkat lunak. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan testimoni terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah dilakukan oleh Ibu Mela. Menurut pendapat saya, Ibu Mela di dalam proses pembelajarannya telah menerapkan proses pembelajaran yang menyenangkan di kelas dan berorientasi pada peserta didik. Ibu Mela juga banyak menerapkan model-model pembelajaran cooperative learning agar peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran. Saya juga melihat Ibu Mela telah sangat bersungguh-sungguh dalam memberikan bimbingan dan motivasi pada peserta didik agar tetap semangat dalam belajar. Ibu Mela juga banyak sekali memanfaatkan teknologi dan informasi dalam proses KBM, seperti menggunakan laptop, LCD, dan beberapa aplikasi pembelajaran. Barangkali itu saja testimoni dari saya terkait penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diimplementasikan oleh Ibu Mela di sekolah atau di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.